Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pembahasan tentang kitab Durusul Lugha jilid 2 di pelajaran yang ke-13. Baik, di Ad-Darsul Tsalis Asyara ini membahas tentang 3 jenis al-ghaib. Al-ghaib ini adalah orang yang ketiga. Al-mukhattab ini orang yang kedua. Dan yang terakhir itu al-mutakallim, orang yang berbicara, atau ana, nahnu, atau saya, kami. Jadi kita akan membahas dulu tentang al-ghaib, yaitu orang yang ketiga. Di sini ada mudzakkar dan muannats, laki-laki dan perempuan. Kalau mudzakkar dalam bentuk mufrad, contohnya seperti hamidun yazhabu, Hamid sedang pergi. Kalau dia dalam bentuk jamak, dia hamidun wa aliyu wa hashimu yazhabuna. Dia yazhabuna kalau dalam bentuk jamak. Hamid, Ali, dan Hashim sedang pergi. Kemudian kalau dalam bentuk muannas, contoh mufradnya Aminatu tazhabu. Dan kalau dalam bentuk jamak yaitu Aminatu wa Maryamu Zainabu yazhabna. Dia jadi yazhabna. Kemudian yang kedua yaitu al-mukhattab. Al-mukhattab ini sering diartikan dengan orang kedua atau anta, engkau, anti, antuma, antunna, kalian, mereka. Nah, ini contohnya dalam bentuk mudzakkar. Kalau dalam bentuk mufrad itu anta tazhabu. Jadi anta tazhabu. Kalau dalam bentuk jamaknya antum tazhabuna. Dia tazhabuna. Kalian sedang pergi. Nah, kalau masuk di muannas dalam bentuk perempuan dan dia diubah ke mufrad yaitu jadi anti tazhabina. Dia jadi tazhabina. Dan diubah dalam bentuk jamak antunna tazhabna. Dia jadi tazhabna dari kata domir antunna. Kalau yang terakhir ini al-mutakallim. Al-mutakallim ini yang berbicara atau contohnya itu saya atau kami. Ini ada dua, ada mudzakkar dan muannas. Nah, jadi di sini tidak ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Dia tetap sama. Nah, contoh mufradnya itu ana azhabu. Ini cocok untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau dalam bentuk jamak dia jadi nahnu nazhabu. Ini kami sedang pergi. Toib, kita masuk di tamarin. Tamarin ini jamak dari tamrin. Akmalu jumal al-ati bu'du fi'li zahaba fil mudhari ba'da isnadihi ila dhamirin munasib. Nah, lengkapilah kalimat berikut dan letakkanlah kata kerja zahaba di dalam bentuk fi'il mudhari setelah disandarkan ke dhamir kata ganti yang disesuaikan. Nah, yang pertama di sini adalah fi sa'atu. Kita lihat di akhir kalimatnya ini ada Aisyah. Berarti dia menggunakan al-mukhattab atau lawan bicara yang mana ini anta ya, anti, yaitu tazhabina. Berarti dia fi sa'atu tazhabina ila jami'atu ya Aisyah. Kapan, di jam berapa engkau pergi ke universitas wahai Aisyah. Kemudian tamarin yang kedua yaitu at-tullabu. Berarti dia di sini masuk di jamak ya. Tazhabuna, yazhabuna. At-tullabu yazhabuna ila mal'abi ba'da darsa. Siswa-siswa itu pergi bermain, pergi ke lapangan setelah belajar. Kemudian yang nomor ketiga, ana, saya. Berarti azhabu, dia masuk di al-mutakallim yang berbicara. Ana azhabu ila suki yauma jumu'ati faqat. Saya pergi ke pasar hanya hari Jumat saja. Berarti dia masuk di al-mutakallim, yaitu saya atau nahnu. Kemudian nomor 4 di sini ya ikhwan. Berarti ini dalam bentuk jamak. Berarti dia mata tazhabuna li ziyarati mudiri ya ikhwan. Kapan kalian mengunjungi atau berziarah ke kepala sekolah wahai saudara-saudara. Kemudian yang nomor 5 ummi. Nah, di sini muannas, berarti dia masuk di al-ghaib, orang ketiga yang dibicarakan. Ummi tazhabu ila mustashfa kulla yaumil li'annaha marid. Ibuku pergi ke rumah sakit setiap hari dikarenakan sakit. Ayo kita lanjut di nomor yang ke-6 di sini A.
Dan di akhir kalimatnya itu ada banati. Banati ini jamak dari kata bintu. Berarti dia atazhabna ila maktabi kulla masa ya banati. Apakah kalian pergi ke perpustakaan setiap sore wahai anak-anakku? Kita lanjut di nomor yang ke-7, limalah. Nah, di sini di akhir kalimatnya ini ada Abbas. Berarti dia al-mukhatab yang berbicara ya. Limalah. Coba kita lanjut di nomor yang ke-8. Di sini nahnu dan ujurah. Berarti dia menggunakan nazhabu ya. Nahnu nazhabu ila jami'ati sayyarati ujurah. Nah, kita lanjut di nomor yang 9, abi. Nah, ini menunjukkan orang ketiga atau al-mukhatab, lawan bicara ya. Dia abi yazhabu ila masna'i bisa'ati asyirah. Nah, ayahku pergi ke perusahaan atau pabrik di jam 10. Tapi kita lanjut di nomor yang terakhir. Ini ada ahwat. Berarti dia ahwati yazhabna ila madrasati bil jami'ah. Saudara-saudaraku saudari-saudariku mereka pergi ke sekolah dengan bus. Ayo kita lanjut di tamarin yang kedua, yaitu akmalu jumal al-atiyya bu'da fi'lu mudhari munasibu fil faraq. Lengkaplah kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari disesuaikan di baris yang kosong. Nah, yang pertama di sini al-lughatul arabiyyah ya sayyidi. Nah, cocok di sini at-ta'riful lughatul arabiyyah ya sayyidi. Apakah engkau mengetahui bahasa Arab wahai Said? Tuan ya. Jadi kita lanjut yang kedua. Di sini ada nahnu. Berarti dia nahnu nal'abu kuratul qadam kulla masai. Kami bermain sepak bola kaki setiap sore. Tapi kita lanjut di teman yang ketiga, yaitu afi mahaji'il jami'ah. Nah, dia di sini bagusnya taskunu. Afi mahaji'il jami'ati taskunu ya ikhwan. Di mana kalian tinggal wahai saudara-saudaraku? Di mana apakah kalian tinggal di asrama kampus wahai saudara-saudaraku? Baik, kita lanjut di tamarin yang keempat. At-tujaru yaftahuna dakakinahum fi sa'ati tausi'ati. Pedagang itu membuka toko mereka di jam 9. Kemudian di nomor yang kelima, al-mudarrisun. Ini al-mukhatab ya, berarti dia yaktubu al-mudarrisu darsa ala saburah. Guru menulis pelajaran di papan tulis. Kita lanjut di tamarin yang ke-6, akhwatu. Nah, ini dalam bentuk jamak ya, hamzata. Ini mudhofun ilaihi. Akhwatu hamzata yadrusna bil jami'ah. Saudara Hamzah mereka belajar di universitas. Nah, yang ke-7 ini ana, dia al-mutakallim yang berbicara. Ana akra'u Qur'ana kulla subah. Saya membaca Quran setiap pagi. Kemudian di nomor yang ke-8, fi ayyi mahattatun. Nah, di sini ada ya saidi. Berarti dia dhamir anta ya. Berarti fi ayyi mahattatu tanzilu ya saidi. Di halte mana engkau turun wahai Said atau Tuhan. Kemudian di nomor yang ke-9 ini ukhti, di al-mukhatab yang dibicarakan ya. Ukhti ta'arifu, kalau laki-laki yang arifu. Ukhti ta'arifu thalathun lughati. Saudaraku mengetahui 3 bahasa. Kemudian di nomor terakhir, min ayyi izaati tasma'na ahbaro ya fatayati. Ya, ini harfun nida ya. Ya, ahbaru. Ini masuk di al-mukhatab. Al-mukhatab itu lawan bicara. Dari mana engkau mendengarkan berita wahai pemuda?
Kita lanjut di tamarin yang ketiga, yaitu sahih jumal al-atiyah, benarkan kalimat berikut. Nah, jadi di kalimat ini ada yang salah. Yang pertama itu ya Maryamu at-ta'rifu raqmaha tifil mudirah. Wahai Maryam, apakah engkau mengetahui nomor telepon dari ibu kepala sekolah? Nah, yang salah di sini adalah at-ta'rifu. Di sini kan ada Maryam, ya Maryam. Berarti dia mukhatab, lawan bicara, anti. Dia jadi ta'rifina. Ya Maryamu ta'rifina raqmaha tifil mudiratu. Kita lanjut di nomor yang kedua, ya dakhuluna tullabul fasla qabla dakhulu mudarrisu. Siswa-siswa masuk di kelas sebelum masuk guru. Nah, yang salah di yadkhuluna. Di sini seharusnya yadkhulu, walaupun dia bentuk jamak, tullabu bentuk jamak. Jadi dia yadkhulu tullabu. Fasla qabla dakhulu mudarrisu. Kita lanjut di nomor yang ketiga, at-tabibatu yakhrujuna min mustashfa fi sa'atil wahidah. Dokter pulang dari rumah sakit di jam 1. Nah, yang salah di sini adalah yakhrujuna. At-tabibatu itu adalah mukhatab, lawan bicara dari anti, berarti dia yakhrujna. At-tabibatu yakhrujna minal mustashfa fi sa'atil wahidah. Kita lanjut di nomor yang keempat, ya jalisna talibatul jududu fi safil akhir. Murid baru duduk di saf belakang atau bagian belakang. Jadi yang salahnya di sini adalah ya jalisna, seharusnya tajalisuna dalam bentuk satu, walaupun dia di sini talibatu dalam bentuk jamak. Tajalisuna talibatul jududu fi safil akhir. Lanjut di nomor yang ke-5, aina tazhabna ya ikhwan. Nah, di sini ada ikhwan, berarti dia mudzakkar. Kalau tazhabna itu untuk muannas. Jadi dia aina tazhabuna ya ikhwan. Di mana kalian pergi wahai saudara-saudara. Kita lanjut di nomor yang ke-7, ukhti yadrusu. Yang benar tadrusu ya. Ukhti tadrusu fi madrasati tsanawiyah. Saudaraku belajar di sekolah SMA. Kalau mutawasit itu SMP. Kita lanjut di nomor yang ke-7, maza taktubuna ya banati. Nah, di sini banati muannas ya. Kita ganti taktubuna menjadi taktubna. Maza taktubna ya banati, apa yang sedang kalian tulis wahai anakku? Kita lanjut di nomor yang ke-8, maza ta'kulina ya Abbas. Nah, ta'kulina itu untuk perempuan, sedangkan di sini Abbas, berarti kita ganti mudzakkar. Maza ta'kulu ya Abbas, apa yang sedang engkau makan wahai Abbas? Kemudian di nomor yang 9, nahnu asyrabu qahwatu kulla sabah. Nahnu ini asyrabu, dia tidak cocok, berarti dia nahnu nasyrabun. Nahnu nashrabu qahwatu kulla sabah. Kami minum kopi setiap pagi. Kemudian di nomor yang terakhir, satarji'u. Nah, satarji'u ini untuk perempuan, sedangkan abi di sini laki-laki. Berarti dia sayarji'u abi minar Riyadh fi usbu'i qadim. Ayahku pulang dari Riyadh di minggu depan atau pekan depan. Di tamarin yang keempat, ta'mil maya, diperhatikan kalimat berikut. Nah, di sini ada tazhabu. Ya, yaitu harful mudhari', hanya ada di huruf ya. Dan zahaba ini adalah fi'ilnya atau fi'il madhi ya, kata kerjanya. Dan domir mustatir, yaitu domir yang tersembunyi. Nah, apa domir tersembunyi itu? Yaitu huwa, dia tersembunyi. Dinamakan domir mustatir, kata kerja yang kata ganti yang tersembunyi. Kemudian yang kedua ini adalah ya zahabuna, yaitu adalah huruf mudhari'. Kemudian zahaba, yaitu kata kerja. Wa adalah fa'ilnya, wa jamak, karena dia dalam bentuk jamak. Kemudian na alamatul raf'i. Kemudian tazhabu, ta adalah huruf mudhari', dan zahaba adalah bentuk kata kerjanya. Kemudian domir mustatir, ada domir yang tersembunyi. Kemudian ya zahabna, ya huruf mudhari', zahaba yaitu kata kerja, nun adalah fa'ilnya. Kemudian tazhabu, ta sebagai huruf mudhari'nya, zahaba kata kerja fi'il, kemudian domir mustatir, domir yang tersembunyi. Ini kayak ti ya.
apa kayak tak anta, berarti dia untuk laki-laki, berarti dia anta ya domir mustatirnya. Kemudian tazhabuna, ta sebagai huruf mudhari'nya, zahaba sebagai fi'ilnya, wa sebagai fa'ilnya, nun sebagai alamatul raf'i. Kemudian tazhabina, ta sebagai huruf mudhari'nya, zahaba sebagai fi'ilnya, ya sebagai fa'ilnya, dan nun sebagai alamatul raf'i. Lanjut di tazhabna, ini ta huruf mudhari'nya, zahaba sebagai fi'ilnya, kata kerjanya, dan nun sebagai fa'ilnya atau pelaku. Kemudian azhabu, alif sebagai huruful mudhari'nya, zahaba fi'ilnya, dhamir mustatir yaitu anna ya, dhamir yang tersembunyi. Kemudian yang terakhir nazhabu, nas sebagai huruful mudhari'nya, zahaba sebagai fi'ilnya, dhamir mustatirnya nahnu, dhamir yang tersembunyi, kata ganti yang tersembunyi. Kemudian yang terakhir al-kalimatul jadid, kosakata baru. Di sini ada sayyaratul ujura, taksi, sofu jamaknya sufu, atau barisan, dan dapat juga diartikan sebagai kelas sofu. Dan yang terakhir adalah akhir, bagian akhir. Nah, itulah tadi penjelasan tentang fi'il mudhari' dan tentang pembentukan dari kalimatnya. Mungkin itulah dari saya. Sekian, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.